Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu maning karo ya Tony Master Lombok. Ya ini masternya master. Nah, ini pokoknya kita sekarang fokusnya di cuaca ekstrim seperti ini. Walaupun ini beberapa hari nggak hujan, tapi masih di dalam masa-masa ekstrim yang mana semua atau hampir semua petani cabai itu pasti mengeluhkan yang namanya patek dan layu fusarium itu sudah bisa dipastikan. Nah, jadi kalau petani cabai bisa dikategorikan master cabai itu ketika di masa ekstrim seperti ini tanamannya terselamatkan dari yang namanya penyakit patek dan layu fusarium. Nah, ini melakukan penyemprotan rutin pencegahan agar tanaman Master Tony ini tidak terkena patek. Sekarang menggunakan itu bahan aktif mancozeb 1 sendok makan saja, tapi penuh 1 sendok makan penuh bahan aktif mancozeb fungisida kontak. Terus tadi ditambah kalsium karbonat ya Ton ya. Pirang sendok niki? Kalsium karbonat 3 sendok makan. Nah, diaduk-aduk. Jangan sampai salah, yang namanya mengencerkan pestisida atau mencampur dengan air itu yang pertama itu wajib yang bubuk dulu, terus diaduk-aduk. Nanti yang berbentuk cair itu terakhir. Nah, itu yang selanjutnya menggunakan fungisida sistemik berbahan aktif asam fosfit, merek dagang itu Mitrafos. Nah, ini berarti itu yang sudah diaduk, yaitu kalsium karbonat, kemudian bahan fungisida bahan aktif mancozeb, kemudian asam fosfit. Nah, yang terakhir jangan sampai lupa menggunakan perekat yang murahan saja, karena harga cabai baru 50.000 belum 100.000. Jadi kalau besok sudah 100.000, perekat ganti karo agristik ya Ton ya. Nah, yang harganya 100.000 kemudian dituangkan. Nah, itu pokoknya jangan sampai salah. Biasanya petani kurang perhatian yang namanya mengencerkan pestisida. Nah, penggunaan air ini harus air jernih ya. Karena kalau air keruh di situ pH air itu tidak normal, alias ketika petani atau kalian melakukan penyepraian menggunakan air keruh, nantinya daya kerja pestisida yang digunakan itu akan berkurang, atau pestisida yang digunakan itu tidak dapat bekerja secara efektif atau optimal atau maksimal, sehingga sangat penting sekali yang namanya penyempraian atau melakukan penyempraian itu menggunakan air yang jernih. Nah, ini agar tanaman kita atau tanaman kalian itu tetap aman dari yang namanya penyakit antraknosa. Itu jangan sampai Anda itu telat melakukan penyempraian pada tanamannya setiap 4 hari atau 3 hari sekali itu harus melakukan penyempraian. Nah, kemarin kita menggunakan pupuk Ultradap untuk memperlebat bunga, akan tetapi itu kita gunakan 1 minggu sekali. Bisa Ultradap atau MKP itu cukup 1 minggu sekali. Jadi kemarin gunakan, nyepray sekarang enggak, besok gunakan lagi dan seterusnya. Akan tetapi yang lebih difokuskan lagi itu adalah menyepray menggunakan fungisida. Pokoknya di cuaca ekstrim seperti ini Desember, apalagi nanti Januari,
Itu pokoknya jangan sampai telat melakukan penyepraian menggunakan fungisida kontak dan sistemik. Jangan lupa di mix menggunakan itu juga kalsium karbonat, guna untuk memperkuat kerja pestisida atau fungisida yang kita gunakan. Nah, nanti di bulan Januari yang kemungkinan besar itu hujan akan semakin setiap hari, kemungkinan besar nanti kita dosis penggunaan fungisida akan kita naikkan. Jadi untuk perawatan atau untuk pencegahan, kali ini kan kita itu masih melakukan pencegahan saja, belum sampai tahap pengobatan lah. Jadi menggunakan fungisidanya itu masih separuh dosis dari kemasan atau label yang berada di botol atau dari PT. Nah, ini tanaman kita sekitar 1000 batang, dan untuk penyakit ini sekitar 1%. 1% terserang atau terkena layu fusarium. Tapi ya maklum cuma sekitar 1% lah, jadi paling cuma 10 pohon dari 1000 batang. Karena ini lahan bekas tanaman cabai, waktu tahun lalu lahan ini tuh bertepatan dengan harga 50 yang sampai 100.000 ini masih petik. Jadi maklum kalau ada yang terserang layu fusarium sekitar 10 batang, atau dalam kurung 1%, dan sedangkan serangan patek ini masih 0, berapa persen gitu ya, sudah terserang cuma beberapa lah, masih 0, tapi kalau fusarium ini sekitar 10 batang terkena layu fusarium. Ini lahan bekas tanaman cabai, kemudian kita tanami cabai lagi. Biasanya para petani itu mengalami kegagalan ketika menanam cabai kemudian ditanami cabai lagi. Biasanya kalah atau tidak mampu menghadapi berbagai macam penyakit yang biasanya itu paling parah itu terkena layu fusarium, antraknosa, busuk batang, busuk daun, dan lain sebagainya. Akan tetapi tanaman Master Tony ini masih aman, terkendali. Oke, mantap. Salam sukses petani muda Indonesia. Sip.